Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, sallallahu alaihi wasallam. Walaikum salam. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua, rekan-rekan tinggi yang kita hormati, Bapak Wakil Sekretaris, beserta pimpinan mental semua yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari saya membawakan judul dampak atau pengaruh dosa dalam kehidupan manusia. Teksnya langsung saja. Maksiat secara bahasa adalah lawan dari kata taat, atau dalam bahasa lain maksiat disebut juga dengan dosa yang berarti pembangkangan, durhaka. Jadi jika seorang hamba bermaksiat kepada Tuhannya, artinya dia sedang durhaka menentang Tuhannya. Berdasarkan dalil nas, dosa terbagi dua, yaitu dosa besar al-kabair dan dosa kecil as-saghair. Dosa besar hanya dapat terhapus atau diampuni dengan cara bertobat, sedangkan dosa kecil dapat terhapus jika dibarengi dengan amal-amal kebaikan serta tidak memandang remeh dosa kecil. Dosa juga dapat dibagi dua, yaitu dosa vertikal dengan Allah dan dosa horizontal dengan sesama manusia. Dosa kepada Allah dapat diampuni dengan istighfar, mohon ampun langsung kepada Allah. Sedangkan dosa sesama manusia hanya dapat diampuni oleh Allah dengan memohon maaf dan dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Padahal faktanya minta maaf kepada orang yang dizalimi bukan pekerjaan yang mudah, artinya sulit. Oleh karena itu seandainya, ini kita berandai-andai, seandainya bisa dipilih, lebih baik berdosa kepada Allah daripada bersalah kepada manusia. Lalu apa dampak atau pengaruh daripada dosa dalam kehidupan manusia? Menurut Ibnul Qayyim, perbuatan maksiat memiliki dampak yang buruk pada diri orang yang melakukannya. Dosa juga membahayakan hati dan fisik. Ibnu Qayyim memberi penjelasan mengenai berbagai dampak dari perbuatan maksiat dan dosa sebagaimana dikutip dari kitabnya yang berjudul Al-Jawab Al-Kafi Liman Sa'ala an Jawa'is Syafi. Pertama, dampak daripada dosa, satu, hilangnya ilmu. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hati seorang muslim. Dalam hal ini tentunya ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ilmu hitam seperti sihir, santet dan sebagainya. Maka perbuatan maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memadamkan cahaya itu. Itulah sebabnya anak yang masih kecil, belum balik atau mukallaf, karena belum kenal dosa, maka relatif mudah menghafal Al-Quran dibandingkan dengan orang yang sudah besar, dewasa. Sementara orang yang hafiz Quran, jika bermaksiat hafalannya lambat laun akan hilang dan lupa. Kedua, kekosongan hati. Ini dampak kedua. Seorang pendosa akan mengalami kesepian dalam hatinya, yaitu kosong dan keringnya hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kesepian ini pun akan menimpa diri orang yang bermaksiat dalam aspek hubungan sosial, terutama terkait hubungannya dengan orang-orang yang baik atau orang soleh. Kalau hubungan antara orang pendosa dengan pendosa biasa, tapi yang dimaksud di sini sulit adalah hubungannya dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, ditimpa kesulitan hidup. Seorang pendosa maka akan ditimpa berbagai urusan yang membuatnya merasa sulit dalam mengaruhi kehidupannya. Namun bagi pelaku maksiat, kesulitan hidup yang mereka alami bukan karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, melainkan karena mereka cenderung merasa bahwa perkara memang sulit baginya.
Hal ini berbanding terbalik dengan jaminan kemudahan dan solusi-solusi hidup serta rezeki yang lapang dan tak terduga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Selanjutnya, kegelapan atau membutakan hati. Orang yang suka berbuat maksiat, maka dia akan menemukan kegelapan di dalam hatinya. Dan ini menjadi kenyataan dalam hidup. Hati dan tubuhnya melemah dan berat serta sulit untuk berbuat baik dan cenderung menuruti perbuatan maksiat. Dalam kaitan ini, Syekh Ali Jaber, Allah yarham, menjelaskan bahwa penyakit hati yang banyak dilakukan manusia, termasuk kita kaum muslim, adalah maksiat. Banyak dalil dari Al-Quran, Sunnah, serta berbagai fakta yang menunjukkan bahwa kemaksiatan termasuk penyebab terjadinya banyak malapetaka dan penyakit. Maksiat terjadi karena manusia tidak sabar untuk menjauhi larangan Allah dan tidak kuatnya iman dalam dada, sehingga setan mudah mengembang-ambingkan pikiran dan nafsunya. Kita harus tahu penyebab tergodanya nafsu. Misalnya, menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita memandang yang haram hanya sekali, dan itu pun kebetulan. Tetapi itu pun kita harus segera istighfar. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, ketika kita melihat satu kali yang haram, lalu kita segera istighfar, maka Allah akan memberikan kenikmatan cahaya dalam hati. Namun, jika kita membiarkan terus-menerus melihat yang haram, setan akan berhasil melemparkan panahnya. Maksudnya, bahwa jika kita bisa menjaga pandangan dari yang haram, maka semakin lama kita akan merasakan kenikmatan dalam hati. Tetapi jika tidak, maka setan berhasil melemparkan satu panahnya ke pandangan kita. Dan jika panah setan tersebut tidak segera ditutupi dengan istighfar, maka panah setan akan mengenai hati kita, dan lama-kelamaan panah setan tersebut akan menjadi titik hitam. Jika titik hitam ini sudah banyak, menjadikan hati hitam gelap dari nur ilahi yang akhirnya membuat kita terasa berat dan sulit menjalankan ibadah, termasuk sulit menjadi khusyuk dalam beribadah. Ini artinya kalau ada orang yang sulit bangun kalau azan masih kerja, masih main game dan seterusnya, sholatnya kawan sana kemari, pikirannya, segera istighfar. Anda mungkin sementara terkait dengan dosa. Selanjutnya, memperpendek umur. Ibnu Qayyim juga memaparkan bahwa dosa yang telah dilakukan akan memperpendek usia dan merusak keberkahan yang diberikan padanya. Minimal dipahami bahwa sepanjang apapun umur kita, jika digunakan dalam maksiat, hakikatnya umur kita tidak berguna alias kosong, hampa. Tetapi meskipun umur pendek, namun dimanfaatkan dalam kebaikan, maka hakikatnya umur jadi berkah dan berguna. Selanjutnya, terjerumus dalam dosa. Orang yang melakukan dosa akan terus terarah pada perbuatan buruk yang lain. Singkatnya, dosa akan membawa pada dosa dan dosa. Sebaliknya, ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala akan terus mendorong dan membawa kita kepada ketaatan dan kebaikan. Masih banyak lagi dampak dosa yang lain, yaitu mencegah pertobatan, bangga pada perbuatan dosa, derajatnya jatuh di mata Allah, mewariskan kehinaan dan merusak pikiran, menyebabkan bencana dan gempa, dan menghancurkan sendi-sendi bernegara. Korupsi umpama itu kan menghancurkan ekonomi dan seterusnya. Di dalam Al-Quran banyak sekali istighfar. Astagfirullahaladzim. Di
Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan bagaimana akibat perbuatan maksiat dosa itu. Seperti dalam surah Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriya min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah langsung menghukum dan mengazab manusia dengan apa dosa yang mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk bernyawa di muka bumi ini. Namun Allah menangguhkan hukuman itu hingga waktu yang ditentukan di akhirat. Selanjutnya, Quran surah Al-Ankabut 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum lagi kana muslimin. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, ada yang ditimpa secara keras, suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada yang kami tenggelamkan di laut. Dan sama sekali Allah tidak menzalimi mereka, melainkan mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Itulah dampak dosa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ini kehidupan dunia. Bagaimana dengan dampaknya di kehidupan abadi kelak di akhirat, yang oleh Allah diancam dan dijanjikan dengan siksaan pedih dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'addadu hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu adzabun alim. Cari ayatnya, ayat berapa itu surah berapa? Maka marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin menghindari perbuatan dosa maksiat dengan senantiasa memanfaatkan sisa usia kita dengan amal-amal soleh, aktivitas yang positif, menghindari perbuatan sia-sia sambil bermohon doa, selalu bermohon doa. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait, dan hindarkanlah kami dengan rahmat-Mu dan dari keburukan dan kejahatan yang sebelumnya Engkau telah tetapkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.